Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwati fid din, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian yang sudah kita kaji sebelumnya, kemudian terhenti beberapa waktu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli, metode pengajaran Nabi kepada anak-anak, yang dikarang oleh Syekh Mahmud Nur bin Abdul Hafidh Suwaid. Sepertinya pertemuan yang terakhir kita membahas tentang nafkah suami istri, kalau tidak salah. Yang ramai itu. Maka sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam pembahasan, yaitu apa tujuannya pernikahan dalam agama Islam. Sekarang lagi ramai ini, banyak alumni yang menikah. Apakah setiap orang menikah itu tujuannya benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena sudah capek ditanya terus kapan menikah, kapan menikah? Atau ikut tren karena banyak yang nikah, atau karena umurnya yang sudah terlalu tinggi dan malu nanti ketika menyebarkan undangan. Wah, ini umurnya udah 35 misalnya. Bagaimanakah Islam mengatur tujuan pernikahan? Islam mengatur tujuan pernikahan antara dua pasang manusia, laki-laki dan perempuan. Hendaklah setiap orang yang ingin menikah memiliki niat. Salah satu di antaranya, ini ada berapa nih? 3, 4. Yang pertama adalah taksiru adadil muslimin. Ketika menikah itu tujuan pertamanya dia ingin dari hasil pernikahannya itu melahirkan anak-anak yang menjadi orang-orang muslim dan menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Jadi niatnya menikah itu bukan karena syahwat saja, tetapi dia ingin saya menikah punya anak 25 misalnya. Jadi punya targetnya itu apa? Punya anak. Di dalam buku yang lain saya pernah membaca perkataan Umar bin Khattab. Kata Umar, kalaulah bukan niat saya ingin punya anak, maka menikah itu atau berhubungan badan itu buang-buang waktu. Jadi kalau tujuannya itu bukan untuk anak yang nantinya akan menjadi kebanggaan kaum muslimin, kebanggaan Rasulullah, maka berhubungan dengan wanita itu buang-buang waktu saja. Lihat bagaimana Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Jadi beliau mendatangi wanita, mendatangi istri-istrinya karena niatnya apa? Ingin melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini tujuan pertama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil ibn Yasar, ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seseorang kepada Nabi. Faqala inni asabtu imra'atan, saya jatuh cinta kepada seorang wanita. Zatu hasanin wa jamalin, perempuan itu cantik juga molek. Wa innaha la talid, tapi mandul, tidak bisa melahirkan. Afa atazawwajuha, ya Rasulullah, apakah saya boleh menikahinya? Kata Nabi, la, tidak boleh. Summa ataha tsaniyah, datang lagi kedua kalinya, Rasulullah ini cantik, saya jatuh cinta, kesemsrem, tapi dia nggak bisa punya anak. Kata Rasulullah, la, sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, yang memiliki stok, anaknya banyak. Fa inni mukatsirum bikum, karena saya nanti akan berbangga diri dengan jumlah kalian di akhir zaman, yaitu di akhirat nanti. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i.
Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan an-nikahu min sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah jalanku, barang siapa yang tidak menempuh jalanku bukan bagian dariku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku berbangga kepada umatku pada hari kiamat. Jadi niat pertama nikah itu agar punya anak. Nah, makanya sekarang lagi child free. Gak mau punya anak. Ada lagi bukan child free, ada lagi anak ada nih, tapi nanti tidak mau ngurus. Nah, kalau child free itu nikah saja, orientasinya hanya syahwat, tapi tidak mau punya anak. Ini bisa diimplementasikan kepada hubungan sejenis, hubungan sesama jenis, hubungan berbeda jenis tapi tidak punya anak. Nah, inilah asal muasalnya. Nah, misalnya laki-laki dengan laki-laki, wa yazubillah, biar tidak punya anak. Atau nanti laki-laki dengan perempuan tapi orientasinya hanyalah syahwat, maka tidak boleh. Ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Atau jenis yang kedua, punya anak, tetapi ketika anak itu sudah ada di rahim ibunya, ibunya sudah bangunkan rumah untuk anaknya. Jadi brojol itu nanti yang menyusuinya pembantunya sudah siapkan nih susu formula misalnya, ya. Jadi dia sama suaminya aja tinggal di rumah yang lain, anaknya dititipkan di rumah yang lain. Nah, kenapa? Karena pas diwawancarai, karena bagi kami anak itu hanya merusak kita hubungan, karena kita itu nikah karena cinta, bukan karena anak. Jadi anak itu keluar ya sudah, dia akan hidup sendiri, dia punya kehidupan lain, bahkan sudah besar pun dia akan meninggalkan kita. Ini sama-sama saja tidak mau punya anak. Kemudian yang kedua, i'fafun nafsi, menjaga diri kita. Karena apa? Karena dalam pernikahan itu ada sesuatu yang membuat diri kita terjaga. Rasulullah SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam berhubungan antara suami istri itu terdapat sedekah yang tidak dimiliki oleh para jomblo. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, kata para sahabat, apakah kita mendatangi istri kita dapat pahala? Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian ketika kalian berhubungan dengan wanita yang bukan mahram? Apakah dapat dosa? Iya. Begitu juga kalau kamu meletakkannya pada wanita yang halal, kamu dapat kebalikannya. Apa? Dapat pahala. Maka semakin banyak pahala ini, semakin tinggi derajat kita. Makanya kalau pernikahan itu apa? Ibadah seumur hidup. Betul tidak? 24 jam kita ibadah. Betul tidak? Yang tidak dimiliki oleh uzzab, oleh para jomblo, para bujang. Ini kedua. Yang ketiga, insya'u jailil muslim, ingin membentuk generasi muslim. Perhatikan kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Abu Hurairah menceritakan, dan hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat judul Babu man talabal walad lil jihad, bab orang yang mengharapkan anak untuk menjadi pasukan perang dalam berjihad. Imam Bukhari membuat judul dalam kitabnya Babu man talabal walad lil jihad, bab orang yang ingin punya anak agar bisa berjihad, jadi pasukan jihad. Salah satunya hadis Nabi SAW menceritakan Sulaiman. Sulaiman anaknya siapa? Daud. Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam. Sulaiman ini seorang raja gagah perkasa. Tidak diragukan lagi bagaimana kejantanan Nabi Sulaiman. Betul tidak? Beliau berkata, la atufanna lailata ala mi'ati imra'atin. Demi Tuhan, demi Allah, aku akan menggilir 100 wanita dalam satu malam. Autis awatis'in, atau 99. Kulluhunna ya'ti bi faras, dan setiap wanita itu akan melahirkan seorang panglima gagah perkasa ahli berkuda. Jadi Sulaiman mengatakan, aku akan menggilir 100 wanita atau 99 wanita dalam satu malam. Kulluhunna ya'ti bi faras,
au bi Faris. Dia setiap wanita ini yang saya datangi akan melahirkan setiap satu ini, berarti misalnya kalau satu orang satu, semuanya 99 prajurit yang ahli berkuda. Yujahidu fi sabilillah, dan akan berjihad di jalan Allah. Faqala lahu sahibu, berkata temannya, qul insyaallah, katakanlah wahai Sulaiman, insyaallah, kalau Allah menghendaki. Falam yakul insyaallah, dan Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Falam tahmil minhunna illa imra'atan wahidah. Dari 99 itu atau 100 perempuan itu tidak ada yang hamil kecuali satu wanita saja. Faja'at bisyakir rajulin, lahir perempuan mukanya kayak laki-laki. Jadi dari 99 itu yang tadinya pasti nih keluarnya adalah seorang gagah perkasa, ahli berperang, ahli kuda, ternyata cuma satu yang hamil dan keluarnya itu tomboy, yaitu wanita mirip laki-laki yang tidak bisa dijadikan pasukan perang karena perempuan. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, kata Rasulullah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seandainya Sulaiman mengatakan insya Allah, maka akan lahir para pasukan perang. Makanya di sini qala Hafidz Ibnu Hajar, ketika orang mendatangi istrinya, ini yang sudah menikah, jangan cuma geruduk saja, harus ada tujuannya. Jadi jangan sekedar, aduh ini meluapkan hawa nafsu, tidak. Tapi ketika dia berhubungan dengan istrinya, mudah-mudahan saya punya anak hafal Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, malam ini saya diberikan rizki seorang perempuan yang solehah. Jadi bukan gerasak gerusuk saja. Iya. Jadi apa di sini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, sesungguhnya bab ini hendaklah seorang meniatkan ketika mendatangi istrinya, agar orang itu meniatkan dari hubungannya dengan istrinya itu melahirkan seorang laki-laki, seorang anak yang berjihad di jalan Allah, maka disitulah dapat pahala. Kalau tidak ada niat itu, hanya menyalurkan syahwat saja. Abul Hasan Al-Mawardi bahkan mengatakan seperti ini, wa an yanwiya fi dzalika kullah niyatal walad. Setiap orang yang mendatangi istrinya hendaklah niat untuk menghasilkan seorang anak dan berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki itu kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi niatnya penting. Antum sudah menikah, niat untuk memperbanyak umat sudah, menjaga diri sudah. Kemudian niatkan ketika datang istri, berhubungan dengan istri, dapat anak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, istimraru dzurriyyatil insan, dan ini penting. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Abi Hafsah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yada' ahadukum talabal walad fa innar rajula idza mata wa laysa lahu walad inqata'a ismu. Janganlah kalian meninggalkan atau janganlah kalian sekali-kali tidak mengharapkan seorang anak. Sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia mati dan tidak punya anak, maka namanya akan terlupakan. Jadi kan begini, misalnya kalau kita punya anak, nama kita selalu disebut kan? Si ini Fulan bin Fulan, nama kita ini, ya anak saya, oh anak Mang itu. Jadi Mang itu tuh walaupun sudah meninggal akan terus kesebut karena ada anaknya. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk Nabi SAW. Kenapa? Karena dalam surah Al-Kautsar, sababun nuzulnya ketika anak Nabi SAW meninggal, yaitu siapa? Ibrahim meninggal. Kemudian orang-orang kaum musyrikin, orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, anak-anakmu rata-rata meninggal semua, dan kecil-kecil meninggalnya. Maka dari itu kamu pasti tidak akan dikenal lagi. Ya, karena kalau tidak punya anak ya sudah kan, tumpur, namanya tidak dikenal. Maka Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Ulama berbeda pendapat apa itu Al-Kautsar. Yang pertama, telaga Al-Kautsar yang dikatakan nanti di padang mahsyar
Rasulullah memiliki telaga yang apabila dia minum di dalamnya tidak akan haus lagi, dan orang-orang semua yang mendatangi kemudian Nabi lempari orang-orang yang tidak berhak minum di situ karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Kautsar itu adalah nama surga, jadi surga Al-Kautsar bukan telaga. Ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah nahrun min anharil jannah, sungai di antara sungai-sungai yang ada di surga. Tetapi dari tiga makna ini bisa disambung semuanya, yaitu danau Al-Kautsar yang mana airnya dari sungai Al-Kautsar. Sungainya itu ada di mana? Ada di surga Al-Kautsar. Jadi bisa semuanya maknanya, betul tidak? Surganya bisa, sungainya bisa, telaganya bisa. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan menyembelih. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya ya perkara kaum muslimin itulah yang akan terputus. Perkara kaum musyrikin yang akan terputus. Maksudnya setelah meninggal Nabi SAW sampai saat ini, siapa yang paling terkenal? Nabi atau kaum musyrikin? Rasulullah. Kaum musyrikin tidak dikenal lagi. Walaupun Nabi tidak punya anak yang hidup lama, tetapi namanya selalu dikenal dan akan tetap dikenal sampai akhir zaman. Tapi kalau kita sekarang tidak punya anak, tidak punya istri, meninggal, nu ngadoakeun. Pokoknya nama tumpur beres. Tapi ada jalan ninja. Jalan ninjanya apa? Kalau antum tidak punya istri, tidak punya anak, qadarullah belum juga dapat istri, punya anak, perbanyak murid. Seperti siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak punya istri, tidak punya anak. Tetapi sekarang berapa anak yang dilahirkan dari Ibnu Taimiyah? Maksudnya murid-muridnya di seluruh dunia mengambil ilmu dari siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi lah jauh-jauh, wah Ibnu Taimiyah mah Wahabi. Wah ini patokan Wahabi gitu. Imam Nawawi lah patokannya seluruh madhab lah, madhab Syafi'i karena Imam Nawawi. Imam Nawawi punya anak tidak? Enggak punya istri enggak? Bukan tidak mau nikah, tidak mau punya anak. Imam Nawawi itu tidak ada waktu, lupa kalau ada yang namanya nikah. Jadi saking sibuknya nuntut ilmu, kawin ya. Pohon sampai meninggal nggak punya anak, nggak punya istri. Bukan, saya mah nggak mau nikah, maunya menjomblo saja, bukan. Jadi saking sibuknya nulis ngapa sampai ajalnya tiba tidak ada waktu untuk menikah. Tapi lihat sekarang yang mendoakan Imam Nawawi, seluruh dunia dari zaman dulu sampai sekarang selalu menyebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengambil ilmunya. Nah makanya antum jalan ninja nih, yang belum nikah juga perbanyak murid. Setidaknya kalau antum meninggal ada yang mendoakan, yaitu murid-murid antum, kalau muridnya soleh. Tapi kalau ustaznya meninggal, alhamdulillah ustaz sudah meninggal, nggak ada lagi ustaz, rugi ya. Jadi itulah 4 hal. Yang pertama, antum niat untuk memperbanyak kaum muslimin. Yang kedua, menjaga diri, menciptakan atau membentuk generasi kaum muslimin yang baru. Kemudian juga untuk meneruskan keturunan antum yang dengannya antum akan selalu diingat. Kemudian yang berikutnya, seperempat lagi, sifat-sifat al-murabbi an-najih. Ini akan kita bahas nanti. Ada yang harus karena ini adalah pengulangan, seperti sifat-sifat ini sudah kita bahas sebelumnya tuh di Tadhkiratus Sami. Ana ingin bahas tentang ini. Ini sama dengan pernikahan, ada hubungannya. Sholahul walidaini wa atharuhum 'alal abna. Kita semua ingin anak kita baik, betul nggak? Soleh, penghafal Quran, ya ahli surga lah. Tapi kita lupa kalau kita belum mempersiapkan itu. Di sini ada hal yang membuat saya berpikir bahwa betul apa yang saya lihat di lapangan gitu ya. Saya punya kaidah kalau budak bader berarti bapak jeung indungna yang masalah. Itu walaupun terkadang tidak semuanya begitu. Misalnya ada anak nih, masalah nih santri. Biasanya saya selalu cari tahu dulu siapa orang tuanya. Dari situ bisa disimpulkan kenapa anak ini nakal, kenapa anak ini begini. Misalnya anaknya nggak sopan. Saya lihat dulu orang tuanya nih. Oh, orang tuanya bager. Nah, jadi observasinya tuh ke orang tuanya dulu. Dan di sini ada, dengarkan nih. Inna lisolahil walidaini wa huma qudwatul hasan li tifli atharan kabiran ala nafsi tifl.
bahwa kesolehan dua ibu dan bapak itu memiliki pengaruh kepada anak. Anak itu bagaimana tergantung dari orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi keturunan itu memiliki pengaruh antara satu dengan lainnya. Dan para salaf terdahulu sampai melakukan hal yang tidak mungkin kita pikirkan saat ini. Bagaimana? Di antara mereka itu sebelum menikah sudah mempersiapkan persiapan gimana anak. Ini yang bujang-bujang nih. Dikatakan inni la'ahidul mitsaq alladzi akhadahu Allah taala alayya fi alami dzur wa inni la'ar'a auladi min hadzal waqti illa an yukhrijahumullahu taala ila alami syuhud wa dzuhur. Aku sudah mempersiapkan anakku sejak dari bujang. Jadi sejak dari bujang itu dia beramal soleh karena sejatinya aku sedang mempersiapkan nanti anakku akan seperti aku. Jadi kalau antum mau nunggu anak yang soleh setelah menikah itu salah. Harusnya dipersiapkan sejak bujangnya itu. Jadi ketika bujang itu antum jadi seorang ahli ibadah, seorang yang menjaga muruah, wibawa. Bagaimana antum sekarang kerbujang, itulah nanti akan keluar anak antum seperti itu. Jadi salafus soleh itu dahulu kalau mau punya anak yang soleh bukan setelah menikah. Sebelum menikah itu mereka sudah mempersiapkan diri mereka, karena mereka tahu dzurriyyatan ba'duha min ba'd, karena anak itu lahir bagaimana bapaknya. Antum ingin anak hafal Quran, tapi ayeuna keur bujang kene sanggeuk ngaji. Angkewe lah kalau anak orang yang hafal Quran, tapi dianya malas ngaji. Salah. Justru kalau antum mau anaknya yang hafal Quran, antum sejak bujang menghafal Quran. Mau anak saya wanita yang soleha, pagawean bobogohan yang batur. Tidak mungkin melahirkan anak perempuan yang soleha, sedangkan sekarang saja bapak ibunya memulai dari perkara yang haram. Jadi anak soleha itu akan lahir dari seorang ibu yang soleha, yaitu ibunya yang sudah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Maryam ketika diuji oleh Allah, ditiupkan ke dalam rahimnya seorang anak, Isa ibni Maryam, sampai Maryam itu berharap bahwasanya dia mati saja, mati saja. Wa kuntu nasyam mansiya, atau aku tidak dikenal. Kenapa? Wanita soleha boro-boro berzina, ketemu laki-laki aja nggak pernah, tiba-tiba diuji dengan kehamilan. Oh, rewas udang sare reuneuh teu boga salaki. Gimana pandangan orang? Pandang, wah ieu awewe teh make kerudung, make hijab, reuneuh we ti heula. Lihat bagaimana wanita selevel Maryam yang soleha, resah tidak? Kenapa dia mengatakan lebih baik aku mati saja? Karena dia takut orang-orang mencap wanita seperti Maryam itu tidak benar. Karena sejatinya kan Maryam orang yang benar, betul tidak? Innaha siddiqah, dia adalah seorang seorang yang siddiqah, orang yang membenarkan, orang yang jujur. Makanya lahirlah anaknya siapa? Nabi Isa. Wanita soleha ini Allah percayakan di dalam rahimnya seorang nabi. Atau mual mungkin nabi dilahirkan dari seorang penzina? Betul tidak? Dipilihnya siapa? Maryam. Makanya kalau antum ingin wanita soleha, dilihat dulu nih wanitanya bagaimana. Apakah dia menjaga dirinya dari perbuatan maksiat? Dan kitanya juga sebagai bapak, persiapkanlah anak soleha itu sebelum pernikahan. Warawal Baihaqi fi Kitabil I'tiqad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna laisa lil insani wa al laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah yang diperoleh manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Jadi kalau mau anak yang soleh dan soleha, usahanya sejak kapan? Sejak bujang. Kemudian ketika itu berusaha lagi memilih wanita yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, yang betul-betul bisa kita titipkan calon anak-anak kita di dalam rahimnya.
Maka memilih jodoh itu bukan hanya sekedar wah ini cantik, kaya raya, bukan. Tapi yang namanya kita mencari jodoh alias kita akan menitipkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Siapa? Anak-anak kita. Maka di hak anak-anak itu memilihkan ibu yang terbaik bagi mereka. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Sa'id ibn Musayyab, inni la usalli fa adhkura waladi. Ketika aku salat, aku merindukan anakku. Fa azidu fi salati. Semakin aku rindu, tambah lagi salatnya. Wa qad ruwiya anna Allah yahfadhu salihah fi sab'ati min dzurriyyatihi. Karena diriwayatkan bahwa Allah itu menjaga 7 turunan dari keturunan kita saat kita menjadi orang yang soleh. Jadi ketika bapak itu ingat ke anak, bapak itu menambah kesolehan dirinya. Ingat ke budak, sholatnya ditambah. Ingat ke budak, sodakohnya semakin apa? Semakin besar, semakin semangat, semakin rutin. Karena dia tahu kesolehan yang dia lakukan itu akan menjaga anak-anaknya yang jauh. Ini cocok untuk yang di pesantren, betul tidak? Ketika rindu itu lain, wah emoticon, rindu nih, udah berapa hari kirim foto, posting foto, rindu. Bukan, ketika rindu bergejolak, anak istri jauh nih, tambah sedekah, tambah ibadah. Karena amalan itu akan menjaga siapa? Menjaga anak-anak kita. Yang LDR, semakin LDR-nya jauh, tambah lagi ibadahnya. Semakin Ustadz LDR-nya jauh, tambah lagi istrinya. Biar ibadahnya semangat. Bukan, maksudnya tambah lagi semangat antum beribadah. Karena amalan soleh antum menjaga anak-anak yang antum miliki di tempat yang jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla shalihin." Sesungguhnya waliku, penjagaku adalah Allah yang menurunkan Alkitab dan Allah menjaga orang-orang soleh. Semakin kita mensolehkan diri kita, Allah akan menjaga anak-anak dan istri-istri kita. Maka jangan salahkan jika ternyata anak kita tertimpa musibah, istri kita tertimpa musibah, bisa jadi orang berlaku maksiat. Akhirnya karena kemaksiatan kita yang tertimpa adalah anak dan istri kita. Saya pernah manggil satu santri melanggar. Pelanggarannya harus dikeluarkan. Ketika saya sampaikan pelanggaran itu, anak bapak ini, kata bapaknya apa? Ya Ustadz, ini salah saya. Dia cuma ngomong gitu, ini salah saya. Entah mungkin karena nafkah yang diberikan haram, bisa jadi dia mengakui, oh berarti saya melakukan sesuatu yang salah. Atau yang kedua, bisa jadi dia mungkin melakukan kemaksiatan, diujinya di anak. Anak ketabrak, anak maut, anak ini merenung, oh berarti orang ayah salah ya. Bahkan kalau antum pernah menyakiti wanita, bisa jadi itu nanti ditimpakan kepada anak istri kita. Antum dulunya pernah melakukan kemaksiatan, pernah melukai seseorang, tidak ridho. Setelah itu, setelah menikah, bertubi-tubi cobaan datang. Baru ketika antum ingat, oh baheula orang pernah nyakiti seseorang. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat dosa yang mana dosa itu kelak akan ditimpakan kepada siapa? Kepada anak dan istri kita. Ada waktu 5 menit yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan? Ustazan? Tidak ada. Kalau tidak ada, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas sifat murabbin najih. Ini sudah kita bahas sebelumnya dalam kitab Tadhkiratus Sami, tapi tidak apa-apa kita ingatkan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh dan solihah, menjaga anak-anak kita yang masih bujangan, semoga Allah memilihkan baginya jodoh yang solihah dan yang soleh, dan yang sudah punya anak dijadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solihah. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.